dan antusias banget nih menyapa ayah dan bunda dari seluruh Indonesia. Wah, hebat. Nah, alhamdulillah ayah bunda kita masih diberikan kesehatan malam ini sehingga kita masih bisa ketemu lagi melalui Zoom untuk kelas literasi digital kita yang ketiga ini. Nah, terima kasih juga untuk Abang Ismail Marzuki yang sudah menyempatkan beliau untuk menjadi pemateri hebat malam ini, berbagi ilmu dengan kita di tengah-tengah kesibukannya. Qadarullah, Ibunda Abangda Ismail sedang dirawat ya, Bang, di rumah sakit. Dan Rara harapkan untuk ayah bunda semua bisa mendoakan Ibunda Abangda Ismail cepat pulih dan cepat kembali ke rumah. Amin ya robbal alamin. Nah, Abang keren di tengah-tengah kesibukan sebagai ayah juga bisa kembali Bang Ismail. Mbak Rara, nanti saling belajar dengan teman-teman yang lain juga. Iya. Oke. Ayah bunda saya lihat masih sedikit ya yang memperkenalkan diri. Puskam Tampung itu Hulu Kabupaten Provinsi Riau. Wah, dari Riau juga ada. Halo Mbak, selamat malam. Dari Medan untuk Riau. Oke. Kita mulai aja ya ayah bunda. Untuk sebelumnya Rara mohon ayah bunda semuanya bisa menghidupkan kameranya. Jadi kita bisa kenal satu sama lain nih wajah-wajah cerianya, wajah-wajah semangatnya untuk malam ini mengikuti kelas literasi digital oleh yang akan dibawakan oleh Bang Ismail. Nah, sebelumnya juga kita akan membuat kesepakatan kelas nih ayah bunda. Yang pertama, ayah bunda dimohonkan untuk tetap ayah bunda tetap diminta untuk tetap membuka kameranya. Terus juga selama kelas literasi digital ini berlangsung, ayah dan bunda mohon untuk mematikan mic-nya, kecuali nanti ada instruksi untuk menghidupkan mic-nya kembali. Oke, nah ayah bunda mungkin dari beberapa ayah bunda kalau sudah pernah mengikuti kelas literasi digital yang kedua, pasti ayah bunda udah kenal dong sama moderatornya yang ini ya kan. Kalau misalnya belum, mungkin Rara akan memperkenalkan diri lagi. Nama panjang Rara itu Raudatul Zahara. Rara itu panggilan akrab, biar kita lebih akrab. Oke, kalau memang ada kesibukan lain, nggak apa-apa deh untuk kita ada yang mematikan kamera. Yang penting tetap bisa saling belajar ya, nggak menghambat pembelajaran kita malam ini. Oke, sebelum kita memulai kelas, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, boleh dong ayah bunda kita hidupkan sebentar aja kameranya. Mungkin kalau memang ada kesibukan lain, biar kita bisa foto bersama. Ayo dong ayah bunda, kita foto bersama dulu biar jadi kenang-kenangan. Boleh dibuka kamera bunda. Iya, Rara ini wajahnya. Rara bilang, wah Rara jadi moderator loh untuk seluruh Indonesia. Sini, Mbak. Ayo dong ayah bunda. Apa? Ayo ayah bunda. Mic-nya masih mati, Ra. Mic-nya masih mati.
Mic-nya masih mati. Mic-nya Ayo, Rara. boleh dong kita foto untuk gayaan dan kita seperti biasa salam literasi ayah bunda. Ayo dong tunjukin ke kamera. Biar senyum ya, senyum yang bagus, yang paling ikhlas. Jadi oke, Rara screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar sayang. Ayo dong, hidupin dong kameranya ya bunda. Mungkin cuman segini nih, sekarang nggak kelihatan nggak. Cuman satu ini ya. Oke, nggak apa-apa deh kalau oke lagi ya. Salam literasi. Mati lampu. Iya. Oke, nah ayah bunda Rara ingatkan kembali untuk ayah bunda dan teman-teman semua untuk mengisi link kehadiran yang udah disiapin oleh panitia ya bunda. Oke, nah jadi tema kita malam itu kan ayah menjaga keamanan gawai anak ya. Sebelum kita masuk ke materi yang dibawakan oleh pemateri yang sangat hebat pada malam ini, Rara mau ngasih pemanasan dulu biar kita makin semangat lagi. Rara mau ngasih sebuah games. Rara izin share screen ya. Dah, buat. Kelihatan nggak ya? Mohon maaf. Adik. Kelihatan nggak ya bunda Rara share screen? Belum muncul, Belum Mbak. muncul, Mbak. Kak Rara belum muncul. Oke, sudah. Oh, maaf, laptopnya nggak bisa bersahabat banget deh malam ini. Mohon maaf ya bunda. Di Medan cuacanya lagi nggak bagus. Oke, Kak Rara boleh jadiin saya ke host biar share screen? Oke, udah. Mungkin bisa dibantu, Kak. Mohon maaf ya bunda. Untuk ininya. Nah, udah nih, udah ada. Nah, jadi games kita malam ini untuk membakar semangat adalah kita tebak tokoh. Tebak tokohnya itu nggak jauh-jauh dari tema kita malam ini kok. Jadi tenang aja. Nah, yang pertama Rara bakalan ngasih tahu gimana sih cara mainnya. Nanti Rara bakalan minta salah satu dari ayah atau bunda yang ingin mengikuti permainan ini, nanti bakalan Rara buka salah satu kotak di sini dan Rara bakalan kasih satu clue. Nanti kira-kira siapa yang bisa menjawab, mungkin akan lebih semangat dan lagi-lagi semangat gitu. Oke, kira-kira di sini ayah bunda siapa ya yang mau ikut untuk main games ini? Dicoba dulu di slide pertama. Ada yang mau coba nggak? Boleh raise hand atau open mic. Ya, siapa nih yang mau ikutan?
Ya, Bunda. Nih, Ibunda dari Srihan. Oke, Bunda, Rara coba ya. Rara buka di kotak yang pertama. Kotak warna putih. Boleh dibuka. Tolong, Mbak Rukoyah. Nah, oke, udah kelihatan nih tangannya siapa, ya kan? Nah, Rara kasih clue deh satu biar bisa menggambarkan siapa sih tokoh ini gitu. Nah, beliau adalah seseorang yang berkaitan dengan anak Kak Sri, Ibunda Sri maksudnya. Kira-kira Bunda udah bisa nebak nggak ya siapa beliau? Kak Seto. Kak Seto, wah, bener kah? Bener. Bener nggak ya? Aduh. Oke, Mbak Rukoya mungkin bisa langsung dibuka. Bener nggak ya kira-kira Kak Seto? Lara kunci ya, Bunda Sri. Jawabannya yakin kan? Oke, tolong Mbak Rukoya kita buka satu persatu. Benerkah? Apakah Kak Seto? Yeay, wah hebat. Hebat Bunda bisa langsung nebak walaupun hanya dari tangannya aja ya kan. Mungkin udah kenalan gitu, makanya bisa langsung nebak. Oke, makasih Bunda Sri. Kita lanjut ke slide kedua deh Kak. Ini kira-kira siapa ya? Jeng. Nah ini ada kotak kuning dengan angka. Siapa nih kira-kira dari ayah Bunda yang mau ikut untuk main? Untuk nebak slide kedua. Siapa ya? Bunda Ina, boleh Bunda Ina. Oke, kita kasih kotak nomor 3 dulu ya. Kita buka Bunda Ina untuk mengenalinya kira-kira siapa. Boleh ketolong Kak Rukoya. Kotak nomor 3 kita buka terlebih dahulu. Nah, ada jenggot putihnya nih Bunda Ina. Kira-kira Bunda Ina bisa nebak enggak ya? Rara kasih clue deh Bunda. Clue-nya itu beliau adalah seseorang yang berkaitan dengan gawai atau gadget Bunda. Kira-kira bisa nggak ya Bunda nebak siapa Bunda? Bill Gates. Itu siapa ya? Yang diajak main Bunda Ina, tolong Abang. Nanti Abang boleh ikut di selanjutnya. Bill Gates. Bill Gates. Yakin Bunda? Rara kasih kesempatan untuk buka kotak selanjutnya deh Ya. Bunda. Bunda kira-kira mau kotak nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Boleh tolong Kak Rukoyah kita buka kotak nomor 4. Iyanya Bill Gates Bunda. Mau diganti nggak Bunda kira-kira? Clue keduanya adalah dia penemuannya masih ada sampai sekarang Bunda. Dan dia itu adalah penemu HP pertama kali. Bill Gates. Iya. Boleh Kak, tolong buka Kak. Nokia. Oke, Bunda, ternyata kalau Bill Gates kan yang kita kenal dia hanya seorang penemu HP, tapi sebenarnya kan nih Bunda dari informasi yang Rara cari, penemu HP pertama kali itu adalah Martin Cooper, ayah Bunda. Nah, dan beliaulah orang yang menemukan HP pertama kali gitu. Oke, terima kasih Bunda Ina. Sama. Belum beruntung, Mbak. Belum beruntung. Ya, karena kan kalau yang selama ini kita kenal kan mungkin Bill Gates ya, tapi kan ternyata penemu HP pertama kali. Telepon kali ya? Iya, Mbak Maul. Oke, kita next slide selanjutnya. Siapa nih? Tadi ada Rara dengar suara abang-abang mungkin mau coba. Mungkin bisa raise hand Bang, siapa namanya biar tahu gitu. Mirip Rahul saat lansia.
Siapa tadi ya yang mau ikutan tadi? Siapa tadi, orang nggak tahu. Ini oke. Bunda Yos Mustafa. Oke. Boleh ya Rara buka satu kotak dulu, kotak warna pink mungkin. Kak Rukoya, tolong dibukakan. Wah, kelihatan dong foto-foto dan senyum-senyumnya. Kira-kira Rara kasih clue nih. Dia berhubungan dengan pendidikan. Kira-kira Bunda bisa... India. Mahatma Gandhi. Itu siapa ya? Yang diiniin Bunda Yos, tolong ayo Bunda Yos. Iya Bunda... saya, Yose Mustafa. Oh, Mahatma maaf Gandhi. ya, kirain tadi. Ya, maaf ya. Maaf. Mahatma Gandhi. Ya. Mahatma Gandhi. Iya, kalau enggak salah. Kalau enggak salah berarti benar gitu. Kalau Ya, nggak salah kalau benar, enggak salah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayo, yakin kan nih ya? Kalau yakin Ya, Orang ya. lokal apa orang luar, atau Mbak? gimana? Orang lokal apa orang luar? Mahatma Oke, Gandhi. kita kasih kesempatan deh untuk ayah pilih kotak satu kotak yang Sambo, ya Allah. Sambo. Yang biru. Yang warna biru boleh Kak Rukoya kita buka. Kak Rukoya. Wah, siapa nih? Oke. Ki Hajar Orang Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Aduh, ada bantuan. Kayaknya kita nggak ada call of friend ya. Kenapa banyak Sabar jawabnya. yang ini gitu kan? Iya, iya. Oke, dia seorang mantan menteri ya, dan dia dijulukin sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Benar sekali, Bapak Ki Hajar Dewantara. Yeay, selamat ayah. Walaupun ada call of friend nih, Terima kasih. Oke, for the last slide terakhir, kira-kira siapa ya yang mau ikutan? Siapa nih yang mau ikutan nih? Terakhir nih. Ada enggak? Enggak. Bunda Citra dari Bandung. Oke, Ya. Bunda. Kita buka satu ya di huruf S. Dan kita kasih clue. Duh. Kelihatan nih. Cuman badannya aja nih. Clue-nya sebenarnya udah ada sih di slide ini kan. Dia yang berkaitan dengan IPSU. Wah, so easy for the last. Sangat mudah nih. Yang berkaitan dengan IPSU, Internet Baik Sumatera Utara. Apa? Beliau adalah seseorang yang berkaitan dengan Internet Baik Sumatera Utara. Aduh, baru ikutan 2 kelas. Ikutan 2 kelas. Nggak apa-apa. Oke, Rara kasih kesempatan deh untuk Bunda Citra. Siapa mau huruf apa yang dibuka kotaknya? Siapa ya? Aduh, gak tau, ngeblank banget. Nggak apa Bunda. Bunda boleh buka satu kotak. Kira-kira Bunda mau dibuka kotak yang huruf apa? Yang huruf B. Huruf B. Langsung ketahuan nggak sih? Ayo siapa? Wah, langsung kelihatan. Siapa Bunda? Kira-kira siapa Bunda? Nggak kenal. Vokalis Kangen Band. Oke. Mungkin minta bantuan lagi, Mbak. Beliau seorang narasumber. Iya. Arbi ya, Pak Arbi. Pak Arbi. Bukan ya? Kan. Bukan Masa ya. tahu sih katanya tadi Bang Ismail itu, Bang Ismail. Pak Ismail. Ismail Marzuki, Bunda. Beliau adalah pemateri kita pada malam hari ini. Yeay. Mungkin Ismail boleh buka kamera, mungkin bisa dilihat oleh yang lain. Boleh kita buka juga ininya nih. Komen ya. Bang, ini tahun kapan, Bang? Bulan Maret, Bu. Masih baru. Oke. Ternyata beliau adalah Bang Ismail Marzuki, pemateri kita pada malam hari ini. Bunda Citra mungkin
nanti bisa lebih kenal lagi setelah beliau menyampaikan materinya pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bunda Citra. Sama. Oke, wah luar biasa antusiasnya ayah bunda, semangat kali yang mau menebak yang ada Sambo lah, kayaknya masih terngiang-ngiang Sambo nih. Oke, nah jadi ayah bunda, malam ini tuh adalah kelas literasi digital kita seri yang ketiga, yaitu lanjutan dari seri sebelumnya, seri yang kedua, dan ini yang terakhir gitu ayah bunda. Mungkin kalau udah ngikutin yang 1, 2, 3 pasti ilmunya makin banyak. Kalau belum ya kita tambah lagi ilmunya di sini gitu. Nah, tujuan dari kelas literasi digital kita malam hari ini yaitu untuk menambah pengetahuan dan sharing terkait peran ayah dalam menjaga gawai anak. Karena selama ini yang kita tahu tuh kan ayah bunda, menjaga anak itu hanyalah tugas seorang ibu ya ayah bunda. Nah, tapi ternyata ayah juga dapat loh berperan penting dalam hal ini gitu kan. Mungkin untuk ayah yang mengikuti kelas ini bisa belajar lagi nanti gimana caranya menjaga anaknya dalam bermain gadget, terus juga untuk bundanya nanti bisa didiskusikan lagi ke suaminya, gimana bagi tugas gitu kan untuk menjaga anaknya dalam bermain gadget. Untuk bapak atau ibu guru juga nih yang ikut kelas kita malam ini bisa nanti untuk sharing dan diskusi juga ke orang tua muridnya, gimana sih menjadi ayah yang baik dalam menjaga keamanan gawai untuk anaknya. Dan untuk Mbak Emas dan mungkin yang seumuran Rara nih yang ikut kelas ini gitu kan, kita juga bisa sama-sama saling belajar untuk nanti kitanya ketika kita menikah dan mempunyai anak, kita juga bisa berperan baik dalam menjaga keamanan gawai anak. Oke. Selanjutnya nih kita bentar lagi akan memasuki pemateri kita yang hebat. Jadi Rara sebelumnya mau memperkenalkan narasumber kita yang tadi fotonya udah kita share ya Bang Ismail. Mungkin Rara mau ngebacain nih, nama beliau adalah Ismail Marzuki. Kelahiran 15 Juni tahun 1984. Pendidikan beliau dari tahun 1991 sampai tahun 97 di Sekolah Dasar Impres 055975 Turangi Lama. Pada tahun 97 sampai 2000 di SLTP Negeri 1 Salapian. Pada tahun 2000 sampai 2003, Bang Ismail ini sekolah di SMU Negeri 2 Binjai, dan yang terakhir Bang Ismail ini tamatan dari Unimed ternyata pada tahun dari 2003 sampai 2010. Nah, di sini banyak banget ayah bunda pengalaman hebat dari Bang Ismail sampai Rara bingung mau bacanya yang mana. Yang jadi Rara singkat aja, beliau adalah seorang fasilitator yang hebat, yang luar biasa, terus juga sebagai pembicara, terus juga sebagai pelatih dan interview, dan banyak banget gitu. Dan terakhir dari sini yang Rara lihat, pada tahun 2021 beliau menjadi pelatih Bang di Medan dan di Yayasan PKPA dan Caritas Jerman Indonesia. Wah, banyak nih Bang. Rara bingung mau bacain yang mana, tapi keren. Banyak banget pengalamannya dimulai dari organisasi, pekerjaan, dan juga hal lainnya. Oke, mungkin ayah bunda udah kenal juga, dan jadi juga udah diperlihatkan fotonya. Nggak tahu tuh foto tahun berapa ya Bang Ismail, kira-kira. Ada sedikit perbedaan. Oke. Oke, maaf. Oke, selanjutnya udah lama-kelamaan Rara ngomong jadinya terlalu asik. Jadi lanjut aja nih
kita persilahkan kepada pemateri hebat kita, Abang Ismail Marzuki, untuk menyampaikan pembelajarannya, saling sharing tentang ayah menjaga keamanan gawai anak. Kepada Abang Ismail Marzuki, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih banyak Kak Rara. Mohon izin, saya ingin pastikan terlebih dahulu untuk suara saya terdengarkah Bapak Ibu atau Ayah Bunda? Dengar, Pak. Dengar. Dengar. Dengar, ya. Iya, saya memang di device saya ada kendala ketika harus buka presentasi, kemudian suara Bapak Ibu mungkin akan sedikit terputus-putus, tapi semoga suara saya terdengar dengan jelas. Baik, sekilas tadi sudah dikenalkan Bapak Ibu, saya Ismail Marzuki. Saat ini bekerja secara profesional, artinya ya bekerja secara tetap di Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak sejak 9 tahun yang lalu. Saya masuk di 2012 di bulan September, jadi kalau tidak salah genap bulan 9 yang lalu sudah 9 tahun saya bekerja di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, dan memang organisasi yang bekerja untuk isu-isu anak. Bersama dengan teman-teman Internet Baik Sumatera Utara, saya bersama teman-teman, ada Bang Arbi, ada Ibu Dila, ada Ibu Nur, ada kemudian Bu Fauzia juga. Ini terima kasih banyak. Kami memang ini sebuah gerakan sosial yang kami jalankan bareng bersama-sama. Siapapun orang-orang yang ada di Internet Baik Sumatera Utara adalah duta-duta untuk berbuat kebaikan, menyebarkan informasi terkait tentang literasi digital, khususnya internet dan gawai, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, tidak berpanjang-panjang, saya akan mulai sesinya. Saat ini dapat jatah atau dapat bagian berbagi pengalaman untuk menjaga keamanan gawai anak. Kalau Mbak Rara tadi bilang bahwa ayah gitu ya, jadi memang penekanannya adalah ayah, karena memang seringkali beban-beban pekerjaan-pekerjaan secara domestik, termasuk juga mengurus anak, diasumsikan, dan ya memang kenyataannya kebanyakan juga tidak lain adalah tugas beratnya seorang ibu, seperti itu. Sehingga memang peran-peran seorang ayah harus diperkuat, selain bekerja mencari nafkah juga sebaiknya memang bisa berkontribusi terhadap bagaimana anak-anak kita bisa aman dengan gawai mereka, seperti itu ya. Bukan gawai mereka, tetapi sebenarnya gawainya kita yang dipakai mereka, seperti itu. Bapak Ibu semuanya, sebelum dimulai saya mohon izin kalau Ayah Bunda ya, saya panggil Bapak Ibu kadang-kadang Ayah Bunda, jadi mohon dimaklumin. Ayah Bunda kalau saya sebut dengan anak, dalam pikiran Ayah Bunda, atau mungkin juga Mbak Rara, Bang Arbi yang mungkin belum menikah ya, belum punya anak, nggak apa-apa juga. Kira-kira boleh chatting ya, boleh chatting atau boleh raise hand gitu ya. Kalau disebut dengan anak, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu, kakak abang sekalian gitu ya. Mendefinisikan anak ini kira-kira siapa? Ada yang mau berbagi pengalaman atau informasi atau pandangan? Ada? Ada yang raise hand kah? Atau ada yang langsung buka open mic nggak Bapak? Ada Kak Rara yang buka, yang raise hand kira-kira? Atau ada yang chat ya, maaf. Iya, oh iya, ini Bang Arbi bilang seorang anak adalah orang yang rentan ya, Bang Arbi ya. Lansia juga Bang Arbi, rentan juga Bang Arbi. Kemudian berusia di bawah 18 tahun. Ini dari siapa ini? Sebentar, saya lihat. Ini ada, Kak Rara ya, makasih. Generasi emas, Ibu Eka, benar ya. Jadi memang generasi emas, amanah juga Pak Yose ya. Memang anak ini adalah titipan dan amanah gitu ya. Jadi bukan investasi kita gitu ya, bukan aset gitu, tapi amanah Tuhan. Jadi kalau Tuhan berikan dalam kondisi yang baik ya, maaf ya kalau dalam agama kami mungkin di Muslim Allah kasih anak itu dalam kondisi yang baik, maka harus dididik dan dikembalikan dalam kondisi yang baik juga. Makanya
peran-peran ayah itu juga harus dimunculkan. Ya, peran orang tua lah kita sebut ya, seperti itu ya. Seorang yang belum mencapai umur dewasa. Nah, kita juga belum tahu Ibu Hani ya, umur dewasanya berapa, angkanya gitu ya. Dewasa apakah 60, dewasa apakah di 30, seperti itu. Tapi terima kasih banyak, semuanya punya perspektif yang berbeda-beda, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, jadi undang-undang yang diratifikasi dari Undang-Undang 2003, kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Anak benar tadi ya, anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk di dalam kandungan. Itu jangan dilupakan. Makanya dalam konteks Indonesia, kalau seandainya ada orang yang menggugurkan kandungan misalnya, itu juga akan dikenai pidana karena secara aturan perundang-undangan itu sudah diatur seperti itu. Belum bisa membedakan baik dan buruk benar. Itu bisa juga seperti itu ya. Dalam perspektifnya pandangan orang-orang umum dari aspek-aspek sosial, ya anak bisa dimaknai orang yang belum masih dalam tahap tumbuh kembang, kemudian tetapi kan tumbuh kembangnya anak ini juga berbeda-beda. Kemudian anak adalah orang yang masih membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitarnya seperti itu. Tetapi memang pandangan-pandangan umum, pandangan-pandangan secara sosial ini belum bisa dijadikan satu rujukan yang sama seperti itu. Karena kalau dilihat dari tumbuh kembang, anak misalnya laki-laki jakun leher keluarnya sendiri itu akan berbeda-beda setiap orang. Kalau di perempuan mungkin menstruasinya juga akan berbeda-beda, sehingga pandangan-pandangan ini adalah pandangan-pandangan secara sosial diterima, tetapi dalam aspek hukum itu tidak bisa dipergunakan seperti itu. Sehingga ketika anak menghadapi satu kasus hukum, maka rujukannya tetap harus merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk di dalam kandungan, seperti itu. Baik, Ayah Bunda, boleh ya kembali silakan, turut partisipasinya mohon dibantu. Kalau seandainya saya bilang apa pandangan Ayah Bunda ya terhadap gawai atau Android seperti itu ya. Boleh disebutkan yang tahu sisi positifnya apa saja menurut Ayah Bunda. Boleh ya di chat ya. Saya minta dibantu. Kira-kira Ayah Bunda menggunakan Android, gawai, atau anak-anak kita menggunakan Android atau gawai untuk hal-hal positif apa saja menurut Ayah Bunda. Seperti itu. Saya sudah terima ini pesan WhatsApp yang pertama itu dari alat komunikasi ya. Ada Ibu Kak Rukaya, alat komunikasi yang bisa mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi kadang-kadang dekat makin jauh ya Bu ya. Soalnya sama-sama duduk tapi semua sama-sama pada pegang handphone. Nggak apa-apa, terima kasih banyak. Mempermudah komunikasi kita berjauhan. Bisa dipakai belajar pada masa COVID gitu ya. Iya, itu dari aspek-aspek secara positif ya. Bahkan kita dipermudah. Misalnya Mbak Rara, pengen apa? Misalnya itu katanya berjualan. Oh, aku pengen sate Padang inilah yang paling enak di Kesawan atau di misalnya Merdeka World gitu ya. Nggak harus datang, cukup ditekan 2 kali ya pakai GoFood, nah datang di rumah gitu ya. Seperti itu ya, mencari referensi benar ya, pakai Google, pakai untuk belajar Ibu Krisna, terima kasih Ibu Asmidar juga ya. Ya benar, Kak Maul ya, Gojek ya, kayaknya memang ini pelanggan setia Gojek kayaknya. Jadi Kak Maul terima kasih banyak. Jadi semuanya serba dimudahkan. Dulu kita harus menunggu di pinggir jalan untuk tunggu angkot, stop bang, angkot penuh lagi ya kan. Sekarang sambil tiduran di rumah juga pakai gawai kita, asal ada paket internet, penjemputan langsung datang dan nyaman, murah juga seperti itu ya. Lebih cepat, lebih murah. Pesan toko hijau, toko orange, so Pak Januari ya nggak mau sebut merek ya, konsisten, terima kasih, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Sekarang saya minta bantu Ayah Bunda untuk sebutkan hal-hal negatif yang menurut Ayah Bunda itu bisa terjadi ketika orang menggunakan gawai atau menggunakan Android atau mengakses internet. Silakan, kira-kira apa saja yang
bisa dipikirkan hal-hal negatifnya seperti itu. Ini untuk umum, tidak hanya untuk anak-anak, tapi boleh untuk dewasa. Nyebarin hoax ya, bukan korban ya, Kak ya. Kemudian ini sebentar, nyebarin hoax, radiasi ke mata, Ibu Citra. Ini kayaknya keren banget, ini referensinya banyak ini Bu Citra ini. Uang cepat habis karena belanja. Oh iya, benar, ini jangan banyak-banyak di aplikasinya. Satu gawai di dalamnya ada orange, ada biru, ada hijau ya, semuanya bunyi, ya, semuanya keranjang penuh ya kan, keranjang penuh suami geleng kepala ya Ibu ya, nggak apa-apa. Ya bahagiakan istri lah supaya rezekinya makin bertambah. Tapi jangan banyak-banyak kali ya Bu ya, dipasang juga batasannya. Uang cepat habis boros ya, Arbi ya, Arbi boros juga Bang Arbi ya. Sudah membiayai juga calon ya Bang Arbi ya, kecanduan game Pak Januar, benar ya, Free Fire, Mobile Legend ya, banyak game-game yang memang buat anak-anak kita ini menjadi candu. Nonton konten porno ya, nggak nonton pun kadang-kadang terpapar, masih buka Facebook, iklannya lewat gitu ya, nggak dilihat sayang, dilihat dosa, tersenggol jari telunjuk, terbuka pula gitu. Jadi banyak hal negatifnya ya, lupa waktu, benar Bu Raka ya. Kita suka nonton reels itu ya, kadang-kadang TikTok ya, asik, kita nggak sadar gitu ya, udah jam waktu makan lupa gitu ya. Karena apa? Asik, semuanya kita ditawarkan dengan informasi dan apa namanya hiburan-hiburan yang menarik kita untuk berlama-lama gitu ya, seperti itu. Kemudian game berlama, candu game itu, aduh tantangan benar nih bagi anak-anak kita ya. Informasi sangat mudah didapat tanpa disaring, benar. Kadang-kadang judulnya apa, isinya apa gitu ya. Jadi ternyata juga jadi masalah juga, disebar aja tiba-tiba jadi ribut, jadi berantem, itu sering kejadiannya. Pak Nyuar juga sempat main game, nggak sempat main game. Informasi sangat mudah. Oke, terima kasih banyak ya, tidak saringan pornografi ya. Kemudian mengalihkan perhatian anak dari dunia sekitarnya, benar. Kenapa? Karena dengan anak-anak menggunakan gawai, interaksinya terhadap dunia sekitar atau sosialnya itu semakin kecil. Ya walaupun mereka bersama-sama ya, tapi bersama-sama semuanya menghadap layarnya masing-masing gitu ya. Tidak ada bermain kayak kita dulu ya. Kalau Bang Arbi mungkin main alip-alip dulu ya, atau main patok lele gitu, atau kalau zaman Kak Rara kayaknya nggak ada ya main peta umpet gitu ya. Bu Citra mungkin masih merasakan main engklek ya Bu ya, atau Bu Rokaya ya main karet gitu ya, main karet yang ditarik gitu ya, kita harus lompat tuh, seru itu. Jadi Bang Arbi nggak tahu yang mana permainannya yang masih bisa. Kami menikmati banyak hal di permainan-permainan, tapi itu ya nanti kita lihat kita generasinya generasi yang mana gitu. Nggak pernah lagi ya Bang Arbi, nggak pernah ya Bang ngirim surat apa namanya kasih perhatian sama seseorang pakai surat berbunga-bunga, nggak pernah ya Bang. Tapi masa-masa yang lahir tahun 80-an mungkin mengalaminya itu. Belinya kadang satu paket kongsi-kongsi gitu Bang. Oke, oh sorry kok sudah sampai di ujung, maaf Bapak Ibu. Ya. Maaf Kak Rara, kalau untuk slide-nya jalan ya Kak Rara ya? Iya Bang, tapi bukan Rara nih yang megang share screen-nya kali ini. Nggak apa-apa, ini share screen, saya yang share screen. Gitu. Saya ingin pastikan bahwa apa namanya PPT-nya berjalan. Jadi baik teman-teman semuanya, ayah bunda ya. Jadi ini juga berdasarkan hasil penelitian kawan-kawan dari yayasan kita dan Buah Hati ya, YKBH ya, itu teman kita dari Jakarta yang melakukan survei. Memang surveinya cukup lama, tapi survei di tahun 2015 saja sudah cukup mengkhawatirkan. Apalagi sebenarnya kalau kita mau ya melakukan survei kecil di tahun 2022 ini seperti itu. Mungkin juga temuannya juga akan sangat mengkhawatirkan, lebih mengkhawatirkan mungkin ya. Ternyata apa yang dilakukan anak-anak kita itu di internet ya 14%-nya itu mereka bersosial media. Ada yang jual beli 3%, ya 13%. Membaca, melihat berita itu bagus, tapi hanya 7%. Dipakai menonton itu di 16%. Bermain games 20%. Belajar bagus. Ini mungkin dipakai 21%, tetapi nilai 21% ini akan terlihat kecil ketika misalnya
aktivitas-aktivitas yang kurang cukup baik, misalnya bermain game, nonton, main media sosial, artinya ini diakumulasi dan nilainya akan jauh lebih tinggi seperti itu. Sehingga ternyata anak-anak kita juga menggunakan Android atau gawai ini ternyata mayoritasnya dipakai untuk bukan sesuatu yang mayoritasnya dipakainya untuk mencari hiburan, menonton seperti itu. Karena 20% tambah 16 sudah 36, 36 tambah 14 kalau saya tidak salah sudah 50% gitu. Itu dipakai oleh anak-anak kita dan ini menjadikan anak-anak kita semakin sebenarnya berisiko. Saya sebenarnya sebelum nanti masuk kepada tipsnya bagaimana menjadikan gawai anak menjadi aman, kita ingin berbagi dulu ya bahwa banyak kerentanan dan ancaman anak-anak kita ini menggunakan gawai yang terakses internet ya. Kalau gawai tidak terakses internet mungkin kecil. Internetnya ini yang sebenarnya cukup berisiko. Gawainya selama tidak ada akses internetnya mungkin bisa terminimalisir. Konten negatif yang tidak pantas itu biasa mereka akses, contohnya ya konten pornografi, bisa bentuk dalam cerita. Terkadang dalam permainan-permainan saya pernah temukan ya, dan anak-anak ini suka diarahkan untuk mendownload sebuah game yang dia terafiliasi kemudian terkoneksi gitu ya. Game-game seperti saya tidak tahu ya kalau Free Fire kayaknya tidak, tapi Mobile Legends itu unsur-unsur pornografinya ada. Ada game-game yang lain yang ketika menang dihadiahin cewek ya gitu ya atau perempuan gitu, dan itu mengajarkan anak-anak secara tidak sadar bahwa pemikiran mereka akan menerima proses itu dan itu bisa jadi akan terbawa pada dunia mereka di dunia yang nyata seperti itu ya. Baik, kemudian kalau game online sudah pasti lah. Anak-anak kita di mana-mana ini jadi tantangan benar bagi kita ya. Kalau SARA, terorisme, eksploitasi, anak-anak dalam konteks eksploitasi saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ya Bunda. Saya melakukan penelitian tahun 2015 dan 2016. Saya mewawancarai, mohon maaf, anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di tahun itu. Selama durasinya 6 bulan, tapi dia jedanya 3 bulan di tahun 2015 dan 3 bulan di 2016. Dari 20 yang saya wawancarai, mereka bisa menyebutkan temannya itu sebanyak 120. Mohon maaf, 24 yang diwawancarai, mereka bisa menyebutkan 120 nama lain yang ternyata mereka bekerjanya seperti itu. Artinya apa? Dunia dengan menggunakan gawai dan internet ini menjadi dunia yang sangat tertutup dan sangat sulit ditembus oleh mata kita secara langsung seperti itu ya. Artinya dunia-dunia prostitusi, eksploitasi ini sebenarnya kita melihatnya terlihat tidak terjadi apa-apa, padahal dalam dunia maya tersebut transaksinya begitu banyak dan inilah yang menghantui dan menjadikan sesuatu yang sangat rentan bagi anak-anak kita ketika kita tidak mengamankan gawai dan akses internetnya mereka. Apalagi kita tidak memberikan edukasi bagaimana mereka menggunakannya. Cyberbullying, ujaran kebencian itu sudah menjadi sesuatu yang sering sekali dihadapi oleh kita. Seperti itu. Ini ya Bapak Ibu, jadi ini juga surveinya ICT Watch ya di Sejabodetabek ya. Sayangnya memang kalau penelitian di Sumatera Utara ini kita belum lakukan kecuali pada konteks pandemi COVID kemarin seperti itu. Itu juga pada pandemi COVID di 2020 PKPA kami melakukan kajian di 5 provinsi. Ternyata penggunaan Android, penggunaan gadget untuk kegiatan belajar mengajar itu juga berkontribusi terhadap peningkatan kasus angka kekerasan di dalam bagi anak seperti itu. Jadi kekerasannya tidak hanya kekerasan secara fisik, tetapi kekerasan secara psikis ya, bully khususnya itu terjadi cukup besar seperti itu ya. Jadi ini presentasinya cukup besar untuk cyberbully dan kecanduan paling besar. Saya percaya bahwa kita semua di kota-kota di Indonesia ini juga menghadapi situasi yang genting dan situasi yang mirip-mirip ya terhadap apa yang dilakukan anak-anak kita dengan gawainya mereka seperti itu. Semoga nanti dari proses ini kita bisa saling belajar
Kalau ayah bunda punya pengalaman baik, mohon dibagikan saja. Karena setiap pengalaman baik dan ilmu yang baik dibagikan, saya pikir itu akan menjadi amalan yang baik juga dan bisa membantu kita sesama orang tua. Ini adalah sesuatu yang fakta, tidak dibuat-buat, dan ini adalah sesuatu yang benar yang saya sampaikan bahwa ada ancaman yang besar yang harusnya kita khawatirkan. Jadi ketika memberikan gawai kepada anak ini pakai gitu, jangan hanya memberikan gitu. Karena kenapa? Karena memberikan gawai saja tanpa memberikan edukasi, kalau menurut saya adalah sama juga memasukkan anak dalam hutan ya. Ada hal-hal baik yang dia lihat, tetapi banyak hal-hal ancaman yang dia akan hadapi. Seperti itu. Sehingga penting sebenarnya sebelum memberikan pinjam atau membelikan anak gawai harus disepakati beberapa hal yang prinsip seperti itu. Supaya anak juga ketika mengaksesnya, tidak sengaja melihatnya, dia ingat pesannya kita sebagai orang tua. Oh, ada gambar tak layak, nggak boleh ditengok. Setidaknya itu. Dia sudah mulai berpikir mana baik, mana buruk. Seperti itu ya. Saya nggak tahu, kalau saya lupa kalau pertemuan kemarin bahas tidak ya, efek dopamin yang terus keluar ya, PFC yang rusak akibat konten pornografi, itu justru kalau sudah terpapar konten pornografi dan PFC-nya rusak, dia tidak bisa berpikir mana baik mana buruk gitu ya, sehingga ya konten porno ya tetap akan dilihat karena dia tidak akan berpikir mana dosa dan mana tidak dosa seperti itu. Jadi di temuan si Belver-nya ini yang ditangkap ya, ini menjadi catatan genting di dunia bahwa orang anak-anak ini dengan gambar pornonya mereka ternyata cukup maksud saya ada ya namanya pedofil, orang-orang yang punya ketertarikan terhadap kelompok usia tertentu dan mengumpulkan foto-foto mereka. Ini di luar negeri, tapi di Surabaya juga kalau Ibu Dila, Bu Nur, mungkin Bang Armi masih ingat ya, ketika salah satu karya sebenarnya termasuk juga pendidik ya dengan gelar S2, kemudian dia bekerja sebagai marketing di asuransi, tapi dia buat akun fake ya, akun palsu yang dia meletakkan gambar seorang perempuan sebagai konsultan kesehatan reproduksi, dan dia mulai grooming, pendekatan kepada anak-anak, mulai ditanya menstruasinya, mulai ditanya mimpi pertamanya bagi laki-laki, ada masalah apa, dimintain untuk kirim foto, dan cukup banyak dia mendapatkan foto-foto anak di Indonesia itu dengan tanpa busana seperti itu. Dan itu sangat bahayanya, bahkan di grup yang sangat besar di Kaskus itu dia tawarkan untuk foto-foto itu diakses orang gitu ya. Bahkan dari luar negeri juga memberikan komentar bahwa anak-anak Indonesia seksi-seksi. Dan ini kan bayangin ya, kita sebagai orang tua, anak kita fotonya di mana-mana. Kenapa? Jejak digital itu adalah jejak yang paling susah untuk dihilangkan. Begitu publish, di-share, alamat kita tidak akan bisa menghapusnya. Seperti itu. Sehingga kita harus benar-benar aman menjaga anak-anak kita. Kemudian ini juga banyak berita ya, situasi anak-anak kita di Indonesia. Ada yang kecanduan game online sampai memegang pisau memukul wajah ibunya. Ada yang sampai mengalami gangguan jiwa, histeris ya. Kalau ibu, ayah, bunda pernah lihat anak-anak kita kadang-kadang sampai meronta-ronta kalau nggak akses datanya habis atau tidak dikasih handphone seperti itu. Ini yang menjadi ancaman. Lebih bagus memang kalau saya sih sebenarnya sedini mungkin ya, nggak apa-apa kita bukan bertengkar dalam artian positif ya, artinya lebih bagus kita usaha keras sedini mungkin saat ini daripada nanti kita juga sudah memang benar-benar tidak mampu dan membiarkan pada akhirnya kita menyerah gitu. Itu akan lebih bahaya. Gak apa-apa kita ribut-ribut sedikit dengan anak, yang penting jangan sampai proses kekerasan fisik ya. Ditegur, dipeluk, dikasih tahu, rajin gitu. Anak saya juga kadang-kadang main sambil tiduran. Saya nggak pernah lelah untuk bilang dia duduk, bang duduk. Habis waktunya, bang duduk, habis waktunya. Seperti itu. Kenapa? Karena memang anak ini ya memang harus diingatin. Beberapa anak bisa untuk taat melihat aturannya, tapi beberapa anak memang harus
terus diingatin, nggak ada masalah. Ayah bunda karena ini amanah tadi ya, anak adalah titipan Tuhan, amanah. Jadi ya memang namanya amanah diberi dalam kondisi baik, harus kita pulangkan dalam kondisi baik. Jadi kita harus effort, harus ada usaha untuk bisa menjadikan anak kita tetap aman. Mau dibilang, Bang, bisa enggak anak-anak enggak main gadget? Ya, ini tinggal kembali ya. Beberapa keluarga ada yang menerapkan seperti itu. Tapi beberapa keluarga lain bisa menerapkan anak boleh bermain, tapi juga dengan aturan-aturan. Ada beberapa keluarga juga bablas saja gitu, terserah anak mau main sepanjang hari gitu. Yang pasti dampaknya akan berbeda-beda. Saya mulai akan masuk ya, kita nanti bisa berbagi pengalaman ayah bunda yang lain, bagaimana mengamankan gawai anak-anak kita sebenarnya. Tetapi sebelum masuk kemari, kita harus pahamin bahwa kita sebenarnya saat ini berada pada fase yang mana. Ayah bunda berada di mana? Saya tanya, kalau Mbak Rara, generasi digitalnya generasi yang mana? Generasi Z? Generasi Y? Z, Bang. Z, Sudah ya. masuk Z. Z. Saya berada di generasi Y. Ayah bunda yang lain mungkin generasi Y, X, bahkan mungkin kalau lahirnya di bawah 1960 ada bergabung sesi di malam ini disebut namanya generasi baby boomer. Jadi kalau bayangin kalau seandainya generasi baby boomer ya mengasuh anak yang lahir di generasi Z, ada 2 tangga yang menjadi jarak di antara anak dan orang tua. Dan kalau orang tua tidak berusaha untuk mendekatkan diri, maka yang ada ya sudah, anak akan sulit untuk terawasi seperti itu. Maka jangan sungkan kalau anaknya punya akun Facebook, orang tuanya punya akun Facebook, berteman dong gitu. Kenapa? Dengan berteman, ayah bunda bisa lihat grup apa saja yang dia ikutin, halaman apa saja yang dia ikutin, seperti itu. Karena dari situ kita bisa kontrol, bisa ingatin seperti itu. Daripada kitanya sibuk dengan Facebook kita, Instagram kita, anak sibuk dengan mereka, kita nggak ketemu ini. Sudah tak ketemu, jarang ketemu di dunia nyata. Kalau ketemu sama-sama pegang handphone, di dunia maya pun jarang ketemu. Ini jadi ancaman seperti itu. Sehingga dimanapun generasinya kita berada, kita sebagai orang tua dan anak kita berada di generasi mana, maka kitalah orang tua yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada anak kita. Nggak bisa anak kita yang mundur ke generasinya kita. Seperti itu. Karena zaman, kalau dibilang, saya lupa, tapi disampaikan ya salah satu tokoh Islam besar, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nggak bisa mendidik anak-anak kita yang generasi alfa, lahir tahun 2010 ke atas, dengan cara-cara generasi X yang lahirnya tahun 80-an. Nggak bisa disamain. Dulu Bapak pakai pukul, nggak bisa. Sekarang zamannya, maka kita yang harus mendekatkan. Maka bagaimanapun orang tua juga harus belajar dan melek terhadap literasi digital seperti itu. Karena tanpa kita paham literasi digital, maka kita tidak bisa masuk ke dalam dunianya mereka. Kadang-kadang anak-anak kita ini curhatnya nggak pada orang tua, curhatnya di media sosial. Yang media sosial itu banyak, ayah bunda ya. Yang baik banyak, tapi yang jermusin juga banyak gitu. Jadi itu ya, ada kekurangan duit, ada uang hilang, butuh duit, kirim di medsos, yang ada ditanggapin, mau kerjaan, ketemuan. Kami maaf ya, bukan di saat ini memang di IPSU, tetapi kerja-kerja di PKPA, kami menangani banyak kasus. Kasus-kasus yang kami tangani seperti itu. Artinya ditawari pekerjaan, diajak ketemuan, dipacarin, kemudian maaf ya, sampai nanti terjadi perbuatan yang si anak diperkosa, disimpan di kos-kosan si laki-laki, seperti itu. Itu temuan-temuan kami. Karena penanganan kasus kami cukup banyak dan digital ini menjadi titik masuk anak mendapatkan kekerasan dan eksploitasi seperti itu. Yang pertama, kalau seandainya tips yang bisa kita lakukan, saya berharap kita semua ya, ayah bunda, mohon matikan fitur auto download di WhatsApp. Kenapa? Kalau tidak dimatikan, setiap foto, setiap video yang dikirimkan oleh orang di grup atau secara pribadi, itu akan langsung masuk ke galeri. Mak pinjam handphonenya, kata anak kita yang kelas 1. Terbuka pula video yang maaf mesum-mesum kah, yang bergambar-gambar tidak
layak ya gitu ya. Kadang-kadang stiker-stiker ini juga sembrono ya. Stiker ini mohon maaf ya, ya lagi-lagi perempuan lagi-lagi yang dijadikan objek sebagai stiker untuk candaan-candaan, padahal sebenarnya kurang pantas untuk ditampilkan seperti itu. Jadi mohon nanti diaktif untuk auto downloadnya di WhatsApp, fiturnya itu dinonaktifkan. Itu bisa dimasuk ke galeri ketika kita misalnya buka gitu ya, dia akan masuk. Tapi kalau kita tidak matikan, setiap orang kirim ya akan secara otomatis masuk. Kemudian yang kedua, kita bisa untuk di Facebook auto play videonya juga dimatikan. Karena banyak iklan itu kadang-kadang ini tinggal kecenderungannya kita ya, maaf ya. Kalau kita di Facebook di pencariannya suka mencari film, maka sistemnya Facebook ya, metadatanya Facebook, mereka akan membaca kita sesuai dengan ketertarikan kita. Maka kita sering tuh ditampilin iklan-iklan film. Maka kalau seandainya gawai dipakai untuk akses misalnya film porno gitu di Facebook misalnya, atau video porno, ya nanti metadatanya dan sistemnya akan merujukkan beberapa iklan, link-link gitu ya. Dan ini kan menjadi risiko ketika misalnya itu diakses oleh anak-anak seperti itu. Maka penting untuk apa yang kita cari itu adalah carilah sesuatu yang baik sehingga nanti korelasinya, linknya atau referensi atau metadata dan iklan yang muncul juga muncul yang sesuatu yang sering kita cari seperti itu. Dia akan muncul seperti apa yang sering kita cari. Yang ketiga ini kita bisa buat ini ya, kalau untuk ini pada YouTube itu bisa dibuat mode terbatas. Jadi mode terbatas itu nanti masuk saja. Kenapa dibuat mode terbatas? Ini adalah salah satu filter yang bisa dipakai untuk mengurangi resiko anak itu terpapar video-video tidak pantas di YouTube. Masuk aja nanti di pengaturan, nanti masuk di pengaturan umum ya, general. Yang paling bawah itu ada namanya restrict mode, ya. Kemudian itu diaktifkan seperti itu, sehingga filter ini akan bekerja. Kalau dia berarti yang akan bernuansa sara, bernuansa mesum gitu ya, itu tidak akan ditampilkan karena dia akan dibatasi seperti itu. Kemudian yang keempat, yang keempat ini bisa kalau untuk anak-anak rajin. Kalau memang anak-anak suka nonton YouTube di handphone kita, mah pinjam handphonenya untuk nonton YouTube. Sering aja untuk like, subscribe. Yang memang kontennya konten-konten anak saja, konten bermain dan yang lain seperti itu. Kenapa? Karena sama seperti Facebook, YouTube juga bekerjanya sama. Dia akan merekomendasikan video-video yang sering kali dibuka seperti itu. Nah, kalau kita bukanya yang negatif, ya rekomendasinya video-video negatif yang akan nanti muncul. Dia kadang-kadang auto play ya. Auto play itu selesai kita nonton, dia langsung terputar video selanjutnya seperti itu. Jadi kalau kita suka video-video kreativitas anak gitu ya, video-video motivasi dan yang lain, maka dia akan yang muncul di rekomendasi video selanjutnya adalah video-video seperti itu. Aktifkan juga ya, ini khusus untuk yang di Play Store. Ternyata caranya gampang, kita juga sudah coba. Jadi di fitur untuk anak-anak ini kan kita sering kali ya pinjam handphone, kemudian mereka download sendiri game-game mereka dari Play Store dan mereka itu cukup paham. Tapi kalau seandainya diaktifkan fitur kontrolnya orang tua atau parental control di Play Store, itu nanti dari pengaturan sama ya, nanti ada di kontrol orang tua itu diaktifkan. Maka itu bisa disetting. Disetting itu dalam artian batasan usia. Jadi nanti yang akan ditampilkan oleh fitur-fiturnya Play Store adalah aplikasi-aplikasi sesuai peruntukannya dengan usia yang kita sudah atur gitu ya. Misalnya 1 sampai 18. Artinya dia akan menampilkan. Kenapa? Kalau nggak difilter,
semua, karena di dalam permainan game-game itu sebenarnya banyak kode-kodenya. Ibu Dila itu cukup paham ya, teman-teman IPSU juga cukup paham. Ada yang usianya di bawah misalnya 6 tahun ya, ada yang boleh diakses 17 tahun, ada yang boleh diakses dewasa gitu. Kalau tidak kita atur, anak-anak kita bisa mengakses mana saja, yang dewasa bisa diakses, yang tidak pantas juga bisa diakses. Maka penting bagi kita untuk bisa mengatur untuk itu. Kemudian yang keenam ini pastilah dampingin anak-anak selama memegang gadget. Kalau dibilang selama ya memang repot ya ayah bunda ya, karena ayahnya kadang kerja, bundanya juga kadang-kadang aktivitas di rumah juga cukup banyak, apalagi juga anak-anak kalau yang dijaga neneknya, kemudian juga orang tua ibunya juga banyak pekerjaan di rumah. Tidak pun didampingin selama dia bermain, tetapi sesekali dilihat apa yang dia buka, itu penting. Nanti juga dilihat juga histori ya, di kolom pencarian itu baik di Play Store, di Google, di Facebook, nanti dicek-cek saja gitu ya. Itu masih bisa. Biasanya kalau kita mencari dia akan tertinggal historinya itu ada. Jadi kalau seandainya historinya kita lihat yang diakses tidak layak, segeralah untuk didampingi, segera untuk ditegur, dinasihati, jangan dimarahi ya Bunda ya. Memang usahakan kita bisa selalu pendekatannya positif, disiplin seperti itu. Kemudian yang ketujuh, stop ya ayah bunda ya, kita semuanya. Jangan buat kita semuanya jangan simpan video terkait konten dewasa seperti itu. Pernah lihat kan kalau kemarin kita lihat tuh sama teman-teman di IPSU, ada anak dikasih handphone sama ibunya ya, lagi nunggu di bank gitu. Ibunya nggak tahu anaknya lagi nonton konten dewasa gitu di sebelahnya gitu. Yang seperti itu yang sangat bahaya gitu. Jadi itu kan sesuatu yang tidak penting. Kalau memang ingin punya ya silakan diatur sedemikian yang memang benar-benar dipastikan anak tidak bisa mengaksesnya. Kadang-kadang kita suka lalai seperti itu. Maka kayak yang tadi saya bilang, auto download itu jangan diaktifkan di WhatsApp seperti itu. Video-video yang kontennya dewasa juga jangan disimpan, karena anak seringkali pinjam handphonenya kita untuk mereka bermain seperti itu. Kayaknya masih ada ya, tapi sudah. Nah, sebentar. Sebentar lagi. Oke ya, ya Bunda. Yang ke-8, apresiasi anak ketika mereka kreatif dengan gawainya. Saya berbagi pengalaman anak saya ya, yang besar itu usia saat ini kelas 4 SD, hobi untuk buat konten YouTube gitu ya, diapresiasi gitu ya. Ketika minta rekam, sedang bermain, sedang belajar hafalan gitu, tampilkan, karena ini bisa menjadi jejak digital yang positif baginya gitu ya. Ketika dia tumbuh remaja, tumbuh dewasa seperti itu, dia bisa menilai bahwa apa yang dilakukannya dengan YouTube-nya, dengan kreativitasnya, itu memberikan manfaat padanya seperti itu. Jadi harus dikasih perbandingan juga, tidak semuanya negatif, tapi melalui gawai juga mereka bisa berkreativitas dan banyak aspek positif yang bisa mereka lakukan seperti itu. Kemudian juga bisa gunakan ini aplikasi parenting control ya, bisa di-download. Beberapa bisa di-download di Play Store ya, ada Push Studio, kemudian ada Judel, ada Kakatu. Saya Kakatu cari tapi sudah nggak ketemu. Padahal ini teman kita dari Bandung kemarin yang buat gitu ya. Ada Norton Family seperti itu. Tapi kalau ayah bunda mau membuka sebenarnya di Play Store, cukup ketik parenting control, itu akan banyak pilihan. Nanti ayah bunda lihat aja yang rate-nya bagus, itu bisa dipergunakan nanti untuk di handphonenya. Itu membantu kita. Apalagi orang tua dengan kesibukan yang cukup tinggi seperti itu. Kemudian ini poin yang terakhir ya Bunda ya. Jadi harus pastikan juga kita menjadi bagian orang yang memberikan prinsip-prinsip lah kepada anak kita ketika anak kita ingin mengakses internet seperti itu ya, atau ingin punya gawai. Pastikan bahwa apa yang kita beri itu sesuai dengan kebutuhannya. Jangan berlebih-lebihan, anak kelas 3 SD dikasih iPhone berapa gitu ya, 12, 13, 14 gitu ya. Ya diberikan secukupnya saja. Kalau perlu tablet ya, memang kontennya nanti bisa diisikan oleh orang tua untuk konten-konten edukasi, misalnya video-video hiburan, tetapi juga ada aspek-aspek belajarnya ya.
Kemudian juga berikan tanggung jawab ya, dengan kesepakatan-kesepakatan. Misalnya kalau baterai habis harus charging, kemudian tidak boleh dicas sambil tidur, ditinggal tidur, seperti itu ya. Kalau jatuh harus buat kesepakatan, apakah nanti harus dirawat ini, kalau jatuh nanti potong uang jajannya, seperti itu. Atau tidak boleh dipakai, dibawa keluar rumah. Kadang-kadang anak-anak bawa Android keluar, mainnya jauh-jauh. Nah, nanti beresiko. Penjarahan, kadang-kadang ya orang begal, ambil handphone, berebut sama anak-anak, kita jadi korban, seperti itu. Kasih tanggung jawab dan buat kesepakatan. Kasih tahu juga risiko-risikonya bahwa internet dan gawai ini tidak selalu positif, di dalamnya banyak ancaman, seperti itu ya. Sehingga anak-anak kita sudah mulai berpikir ketika menggunakannya itu memikirkan apa yang kita sudah pesankan, daripada kita hanya memberikannya ini handphonemu pakai. Maka kita tinggal menunggu saja kejadian apa yang akan terjadi di anak kita dan bagaimana kita menghadapi anak kita dengan kecanduan mereka, seperti itu. Itu ya mungkin Ayah Bunda, terima kasih banyak Mbak Rara, Ayah Bunda semuanya, Ayah Bunda yang punya pengalaman baik ya. Oke, terima kasih Bang Ismail atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa untuk kita pada malam hari ini. Wah, Ayah Bunda luar biasa nih sharing ilmu dari Bang Ismail. Nah, Ayah Bunda selain sharing di kelas literasi digital kita yang ketiga ini, kita juga ada door prize nih Ayah Bunda. Door prize-nya yaitu token listrik yang bisa kita dapatkan di sesi 3 ini. Nanti akan diumumkan setelah acara berlangsung ya Ayah Bunda. Nah, oke Ayah Bunda, tadi kan udah mendengarkan sharing dari Bang Ismail. Selanjutnya Rara mau dong kita bakar semangat kita lagi sedikit saja. Oke, bentar ya. Oke, kelihatan nggak kira-kira Bang ini ya? Share screen Rara. Belum, Kak. Oke, kelihatan ya, Sudah, tapi nggak kelihatan. besar. Nah, oke Bunda. Nah, kita nih dikit aja sih, kita mau mereview masa kecil kita dengan mengingat warna-warna. Jadi tolong Ayah Bunda untuk membuka semua mic-nya. Nggak apa-apa deh bising, biar kita bisa sama-sama bersuara nih kali ini. Tadi kan kita udah mendengarkan, kita kali ini dengarkan. Buka semua mic-nya, nggak apa-apa. Oke Bunda. Jadi kita nanti Rara tunjuk kursornya. Ayah Bunda sebutkan warna yang udah Rara tunjuk ya Ayah Bunda. Oke. Kita mulai Ayah Bunda. Fokus ke warnanya. Oke, ini warna? Merah. Merah. Kuning. Hijau. Biru. Oke, kita ulangin sekali lagi ya. Ini? Biru. Merah. Merah. Kuning. Ke warna Biru. Merah. Merah. Hijau. Kuning. Putih. Putih. Oke. Misalnya. Ini? Putih. Hitam. Ini? Abu-abu. Abu ya. Biru. Oke, udah ada yang fokus, ada yang enggak, ada yang gitu ya. Mungkin maklum udah malam, nggak apa-apa deh. Materi dari Bang Ismail.
Nah, oke, Ayah Bunda boleh mohon untuk di-mute-kan kembali suaranya. Selanjutnya nih, Ayah Bunda, Rara mau ngucapin makasih banyak untuk Bang Ismail yang udah memberikan materi yang sangat luar biasa tentang bagaimana orang tua ataupun ayah dalam menjaga keamanan gawai anaknya. Nah, Ayah Bunda, Rara ingatkan kembali untuk mengisi presensi yang udah diberikan oleh para panitia ya Ayah Bunda. Jadi nanti biar bisa tahu yang datang dari mana aja gitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ataupun sharing. Nih, kita boleh sharing ke Bang Ismail dan semua ke Ayah Bunda tentang materi kita malam ini. Oke, mungkin tuh Ayah Bunda yang mau berbicara, ingin sharing ataupun tanya jawab, Rara persilahkan untuk bisa open mic ataupun dari kolom chat ataupun juga dari raise hand juga boleh. Ada yang mau bertanya mungkin Ayah Bunda atau sharing pada malam hari ini? Rara persilahkan. Ada ya, mana ya yang mau sharing nih, ada nggak ya? Ayo dong Ayah Bunda, kira-kira yang mau ditanyakan kah tentang materi kita malam hari ini? Iya, dari chat Zoom juga bisa, boleh raise hand ataupun boleh langsung open mic. Saya mau nanya nih Kak, gitu. Langsung tembak atau tunjuk satu orang untuk sharing. Wah, boleh nih. Kira-kira siapa ya? Rara, boleh nunjuk ya Ayah Bunda, izin ya Ayah Bunda untuk Rara nunjuk kira-kira siapa nih? Ini Rara tertarik nih sama Bunda Asmanidar dari mana nih? Asmanidar BK. Boleh Ayah Bunda untuk bertanya kah atau sharing gitu tentang materi kita malam hari ini? Iya. Gimana nih, Bunda? Bundanya hilang ya. Rara di ghosting. Tadi boleh deh, siapa tadi? Rara ngelihat. Ini ada nih. Dari Kak Maul. Kak Maul nanya. Jadi pertanyaannya Kak Maul itu untuk anak yang kecanduan gadget. Oke, nggak apa-apa Bunda. Untuk anak yang kecanduan gadget biasanya sampai tantrum kalau nggak diikutin. Itu gimana ya Kak ngatasinya? Gimana tuh kira-kira? Bang Ismail boleh mungkin langsung. Punya keponakan, ribuan supong kecil-kecil, kayaknya main HP. Ya, boleh dijawab langsung Rara atau gimana? Ya boleh, Bang. Boleh langsung dijawab ya. Kak Maul, terima kasih banyak ya. Kejadian-kejadian anak tantrum ini kadang-kadang juga anak saya yang paling besar itu juga kadang-kadang tantrum juga seperti itu. Tetapi secara prinsip kita orang tua ya, kita orang yang lebih dewasa. Jangan sampai tidak bilang power ya, tapi jangan sampai kita kalah dalam negosiasi, itu namanya negosiasi. Negosiasi antara anak dan orang tua seperti itu. Sehingga kalau saya sebenarnya kalau tantrum itu sebenarnya biarkan anak tetap menangis selama tidak beresiko terhadap dirinya. Kenapa? Karena yang pasti kalau seandainya pun dia menangis, kemudian lebih bagus kalau kita pun biarkan kita tidak tahan atau kita belum bisa. Biasanya kalau saya itu pendekatannya yang lain adalah peluk segera. Nah, gitu ya. Kalau saya peluk, kemudian kita akan sampaikan benar-benar kepada ke anaknya kenapa kita sampai tidak kasih seperti itu, atau kita akan kasih dengan perjanjian tertentu seperti itu. Yang tantrum beberapa teman saya dan beberapa metode yang saya pakai
biasanya saya alihkan. Begitu dia nangis kencang, saya kemudian akan berpikir apa yang paling dia sukai. Dia suka naik sepeda motor jalan-jalan, maka saya ambil kunci gitu. Jadi alternatif untuk anak kalau seandainya, tapi memang beberapa orang tua juga membiarkan anak-anaknya tantrum selama itu tidak beresiko terhadap badannya, ya, artinya tidak berbuat kasar dan menyakiti, hanya menangis, itu dipersilakan untuk dibiarkan anak menangis. Karena dia dengan lelah nanti akan berhenti, dan pada saat berhenti itulah posisi kita harus segera mendekati dirinya, menyampaikan pengertian, bukan menasihati, tetapi menyampaikan informasi yang penting dan mendasar kenapa kita tidak memberikannya. Anak paham kok kenapa? Karena kalau seandainya tantrum kemudian kita berikan, kemudian akan menjadi kebiasaan anak-anak untuk selalu tantrum ketika kita tidak memberikan. Seperti itu. Jadi yang kita jaga itu, kalau kita sampai kala dinegosiasi terhadap anak yang tantrum, kita tidak punya solusi yang lain, maka kekuatan dia itu untuk mengalahkan kita adalah dengan tantrumnya. Seperti itu. Jadi kalau rekomendasi saya sebenarnya yang pertama, kalau anak tantrum tidak membahayakan dirinya, maka boleh dibiarkan dia menangis. Sampai dia berhenti, kita minta maaf, kita jelaskan mengapa kita tidak berikan, atau setelah itu kita boleh akan berikan dengan perjanjian-perjanjian. Yang kedua, alternatif yang lain adalah mengalihkan dari tantrum dengan aktivitas yang dia paling senangi. Anak saya kadang-kadang kalau seandainya sudah saya pegang kunci kereta atau yuk jalan gitu ya, itu berhenti langsung tantrumnya. Kenapa? Karena anak-anak ini juga main handphone itu karena dia tidak punya alternatif kegiatan biasanya. Tetapi ketika dia diajak bermain di luar, kemudian bareng bersama kita, mau motoran kah, mau main tanah kah, korek-korek seperti itu ya, cari cacing, cari belalang gitu. Itu lebih asik ternyata sama mereka gitu. Kenapa mereka pegang Android itu? Karena memang mereka ngerasa sendiri aja, tidak ada aktivitas. Jadi memang harus dimunculkan aktivitas baru. Itu ya Kak, pilihannya ada dua ya Kak Maul. Boleh tantrum didiamkan, kemudian kita minta maaf dan sampaikan penjelasan kita. Kemudian yang kedua, segera alihkan tantrumnya dengan pengalihan untuk aktivitas yang paling dia sukai. Selama itu tidak, ini ya, memang benar-benar masih bisa kita lakukan ya, gitu ya. Karena sebenarnya masih cukup banyak kegiatan anak-anak itu banyak. Anak-anak paling suka main di luar sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang tuanya yang nggak menyempatkan waktunya untuk ngajak anak bermain di luar, sehingga ya dilarang main handphone, tapi juga tidak ada alternatif yang lain seperti itu. Jadi itu juga jadi tantangan. Itu Kak Maul, semoga bisa menjawab. Nanti teman ayah bunda yang lain kalau ada punya pengalaman nanti boleh bisa sampaikan dan sama-sama kita saling belajar pengalaman-pengalaman kita. Ini dari Ibu Asmanidar. Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk anak yang kecanduan, misalnya candu rokok dan game seperti itu ya. Kalau untuk anak dicandu rokok, kemudian lihat juga kalau seandainya kalau candu rokok ya ayah bunda, kadang-kadang rokok ini dilakukan oleh anak karena lingkungannya seperti itu. Jadi kalau memang kita susahnya adalah kalau kita tidak bisa menciptakan suasana lingkungan yang mendukung anak-anak untuk berhenti merokok, itu juga akan sulit seperti itu. Yang kedua adalah kalau seandainya kecanduan merokok, kemudian game online. Kalau game online mungkin dengan aktivitas fisik ya. Anak-anak itu paling suka ya main olahraga, kemudian bermain di luar seperti itu. Itu bisa dialihkan. Nah, kalau yang merokok ini biasanya ada sosok yang dia tiru seperti itu. Jadi memang harus ada panutan di dalam keluarga itu yang memang benar-benar menjadi contohnya anak gitu ya. Kadang-kadang kita juga orang tua salah ya. Saya melihat orang tua tidak boleh nyuruh, tidak boleh anaknya merokok. Tapi juga ketika orang tua mau merokok, orang tuanya minta tolong sama anaknya beli rokok di warung gitu ya. Itu kan nggak ideal dan ya secara alamiah dan secara sadar dan tak sadar itu mengajarin. Oh, bapakku tiap hari merokok, enak kayaknya rokok ini. Cobalah satu,
Pak udah pasangkan, tak marah pula bapaknya. Karena pada akhirnya anaknya jadi. Gitu ya. Jadi orang tua pun harus bijak. Kalau seandainya memang butuh rokok, keluarlah sendiri beli rokok itu. Jangan minta anak kita yang memang usianya tidak layak untuk merokok, kita suruh untuk beli rokok. Lalu kita melarangnya untuk jangan merokok ya, tapi bapaknya ngomong sambil merokok. Gitu. Itu juga tantangan seperti itu. Jadi lebih bagus kalau saran saya harus ciptakan model dalam keluarga yang tidak merokok. Kalau bapaknya merokok ya harus kalau mau anaknya nggak merokok ya bapaknya harus berusaha untuk berhenti merokok. Kayak saya juga ya, saya 38 tahun ya, keluarga kami itu berdagang ya, salah satunya juga jualan rokok gitu. Ya kita berpikir bahwa kalau seandainya kita merokok ya akan jadi model gitu bagi anak-anak kita gitu. Jadi mau tidak mau ya tahankan, mau dibilang kuper, mau dibilang nggak gaul, nggak ada masalah gitu. Yang penting kita dengan keluarga kita bisa hidup sehat, anak-anak kita juga bisa mencontoh. Kadang-kadang kita yang tidak merokok aja, anak-anak merokok, apalagi kita merokok sudah pasti, bukan sudah pasti, tapi kemungkinan besar anak kita akan merokok. Seperti itu ya. Kalau yang dari Ibu Syahrani, ya Ibu Rizky Syahrani, anak sudah terlanjur terbiasa dengan gawai dan orang tuanya juga tidak bisa mengontrol bagaimana peran kita sebagai tantenya ya, sebagai antinya seperti itu. Ya lagi-lagi kalau yang pertama terapkan parenting kontrolnya lewat aplikasi atau lakukan penyettingan-penyettingan seperti yang saya sampaikan 1 sampai 9 atau 1 sampai 10 tadi. Setidaknya walaupun masih anak menggunakan gawai, tetapi minimalisir kerentanan dia terhadap kejahatan di internet dan di gawai itu bisa dikurangi seperti itu. Tinggal aktivitasnya nanti harus mulai dialihkan gitu. Jadi kalau anak laki-laki itu ya, kalau game online itu kan rata-rata anak laki-laki. Kalau saya biasanya gini ya Bunda ya, anak saya itu lingkungan semenjak kami pindahnya di kampung, jadi memang ada lingkungan beberapa tetangga itu anaknya 7 atau 6 gitu. Saya kalau hari Minggu itu memang meluangkan waktu untuk kegiatan ice breaking sama anak-anak. Kadang-kadang saya keluarkan kendaraan, ya ada kendaraan roda 4, saya ajakin itu anak-anak semuanya untuk mandi di sungai gitu. Kenapa? Karena untuk membiasakan anak-anak itu tidak selalu bergantungkan aktivitasnya itu dengan Android gitu. Mereka punya pilihan-pilihan. Nah, tantangan kita di generasi-generasi sekarang ini dan zaman-zaman sekarang tidak banyak pula orang tua yang mau meluangkan waktunya untuk berkegiatan bersama anak-anak. Itu juga jadi tantangan. Jadi kalau seandainya sudah terlanjur, yang pertama kalau saran saya, security-nya diamankan dulu. Pengaturan-pengaturan di Android-nya diamankan. Supaya anak walaupun tetap main, tetapi tidak terjebak dalam kejahatan-kejahatan atau tidak menjadi korban di dunia maya. Walaupun dunia maya, tetapi kejadiannya bisa kejadian dunia nyata. Seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya, ciptakan aktivitas-aktivitas baru yang anak sukai. Dan orang tua itu sebenarnya bisa melakukannya gitu ya. Jadi kan ada aktivitas yang anak sukai tapi orang tua tidak mampu. Tapi ada aktivitas anak-anak kita sederhana kok ayah bunda. Pengen bermain bareng gitu ya. Pengen beraktivitas di luar gitu. Jadi ya harus berusaha lah untuk meluangkan waktunya. Apakah seminggu 2 kali. Memang pekerjaan penting tapi juga apa yang kita cari kalau menurut saya ya. Apapun yang kita cari sebagai orang tua utamanya hasilnya adalah untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita penghasilan pun misalnya 20 juta, tapi kalau anak kita bermasalah ya repot juga. Mending penghasilan 5 juta tapi anak kita lurus jalannya gitu ya kalau menurut saya gitu. Jadi jangan fokus mengejarkan materi, gaji besar dan yang lain, tetapi juga anak-anak tidak terkontrol. Itu harus bisa diseimbangkan seperti itu. Karena peran orang tua tidak hanya bekerja mencari uang, tapi juga bagaimana memastikan tumbuh kembangnya bisa berjalan secara maksimal seperti itu. Ini mau tanya kegiatan positif bagaimana bisa mengurangi kecanduan. Seperti yang saya sampaikan ya, banyak olahraga, bermain-bermainan tradisional gitu ya. Anak-anak kita suka itu sebenarnya, cuman kita aja nggak pernah tunjukkan main pakai ini ya, apa itu yang kayu, jalan pakai kayu itu, saya lupa namanya. Kemudian jalan pakai batok kelapa gitu ya. Kemudian ada lagi kita bermain petak umpet gitu ya. Anak-anak sebenarnya suka, cuman dunianya sekarang ini tidak lagi mengakomodir.
Tidak lagi ada orang dewasa yang memfasilitasi permainan itu. Main bulu tangkis, ajak main bola kaki, gitu. Jadi itu semuanya bisa sebenarnya. Ajak jalan-jalan. Kalau Bapak Ibu tinggalnya misalnya di kampung, aja jalan ke ladang, cari belalang. Cari belalang itu ilmunya banyak loh. Mengenal tanaman, mengenal hewan, ilmu biologinya ada gitu ya. Padi itu seperti apa gitu ya. Yang kayak orang kota nanti tahu makan nasi nggak tahu tanamannya seperti apa, itu repot juga. Kemudian ada Ibu Asmidar ya, Ibu. Kebetulan saya bertugas sebagai guru BK, sering menangani kasus kecanduan game, kecanduan rokok, konten porno. Benar. Jadi memang Ibu ya, yang Ibu hadapin itu memang mayoritas dihadapin banyak orang tua seperti itu ya. Kalau kalau rokok tadi ya itu. Lagi-lagi harus tidak hanya sekolah juga tidak ya. Jadi memang kadang-kadang kelirunya adalah ketika anak-anak diberangkatkan di sekolah, orang tua ini semuanya berharap anakku berubah menjadi baik ketika sekolah gitu. Tapi dia lupa, tidak diperbaiki bagaimana di rumahnya gitu. Jadi memang harus komunikasinya 3 arah ya. Komunikasi ke anak juga komunikasi ke orang tuanya. Kalau misalnya ibu anak saya merokok gitu ya, sekolah nggak bisa mendidik, lihat dulu bagaimana orang tuanya gitu ya. Jadi memang harus, kalau saran saya sebenarnya Ibu Asmidar ya, Ibu Asmanidar, dalam konteks pendidikan kalau boleh misalnya ada kegiatan orientasi siswa, orientasi orang tua juga dibuat Ibu gitu ya. Apa itu orientasi orang tua? Tidak hanya mengenalkan bagaimana sekolah itu, tapi juga mengenalkan bagaimana kebijakan sekolah dan bagaimana kerjasama saling supportnya antara sekolah dan keluarga gitu. Jadi orang nanti kalau sekolahnya sudah apa ya, mengusahakan levelnya udah 80 tapi orang tuanya keluarga di rumah santai gitu, di rumah tidak ada usahanya, tidak ada saling supportnya, tetap gitu anaknya gantung gitu. Tapi kalau seandainya sekolah sudah mengupayakan 80%, orang di rumah juga melakukan perbaikan-perbaikan, Bapak Ibu itu merokok, sudah bermain, belajar ngajari anaknya atau mendampinginya, atau saat anaknya bermain didampingin, itu kan sejalan gitu ya. Kadang-kadang timpangnya gitu, diminta sekolah perbaikin tapi di rumah tangga tidak memperbaiki diri sendiri seperti itu. Jadi kalau saran saya sebenarnya kalau kayak konten porno, kalau sudah lingkungan di sekolah, saya nggak tahu ya sekolah Ibu ada kebijakan sekolah ramah anak atau tidak ya. Ada beberapa sekolah yang kita fasilitasi membangun kebijakan sekolah yang ramah anak seperti itu. Termasuk di dalamnya juga membahas hal-hal seperti ini, penting nanti dicari referensi. Ada yang salah satu mitra kita di Gunung Stoli ya, sekolah mereka itu menerapkan skema atau sistem namanya positif disiplin gitu ya di lingkungan sekolah. Itu juga bisa diterapkan. Jadi sangat berat Bu kalau kerjanya cuma berharap sama guru tapi orang tuanya juga tidak support untuk kerja-kerja dari sekolah seperti itu. Ini Pak Januar ya, tertarik anaknya abang yang suka bikin konten. Iya Pak, awalnya gimana, diajarin apa keinginan sendiri. Jadi kalau seandainya Pak Januar, kebetulan Pak Januar kalau buka konten YouTube saya, ya banyak juga kontennya gitu. Jadi kalau kita mau jadikan anak kita sebagai apa yang kita pikirkan, diperkenalkan gitu. Artinya ya kita juga belajar konten gitu supaya anak kita juga tertarik bisa konten bareng gitu. Kalau dulu awalnya saya seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan hafalan dia, kemudian kegiatan bermain dia, rekam nanti videonya ditonton teman-teman gitu, dimotivasi, diapresiasi. Jadi kalau dibuat salah dimaafkan, kalau dibuat bagus diapresiasi gitu ya. Kalau saya kadang-kadang kontennya bareng sama anak gitu ya, dia sama anak tetangga unboxing mainan gitu, nggak ada masalah. Dia request, kita usahakan untuk fasilitasi segera. Fasilitasi dalam artian lakukan segera. Kalau belum, atau waktunya sama-sama, apakah di hari libur gitu ya. Kita itu setiap jalan-jalan kadang-kadang, Pak buat konten gitu. Dibuat, dimotivasi gitu. Kenapa? Karena membuat konten positif itu salah satu membangun kreativitas dia untuk berpikir bagaimana dia bisa berkembang dengan dunia digital seperti itu. Arah dunia kita sudah mengarah ke digital Bapak Ibu. Jadi bukan jangan ya, tapi kalau bisa motivasi dan dorong mereka untuk berkembang dan berkreativitas di dunia secara digital seperti itu. Sekarang konvensional pertokoan sudah mulai padam, sekarang semuanya pindah ke orange, hijau dan biru gitu. Jadi dunia digital ini adalah dunia yang sangat menarik untuk
tangkap peluangnya, baik untuk melihat belajar terkait tumbuh kembang anak, maupun kalau memang mau diarahkan menjadi profesional dengan pekerjaan, itu sangat banyak seperti itu ya. Ini dengan Ibu Mahdiana ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu. Jadi cara kita memberi pengertian kepada anak banyak dari gadget atau gawai yang dipakai. Banyak ya Bu. Jadi kalau saya sebenarnya kadang-kadang suka juga ya nggak bahasanya iseng, tetapi mengajarkan anak untuk bisa belajar dari cara dia berpikir gitu ya. Banyak berita-berita kejadian-kejadian yang dampak negatif anak mengakses internet. Contohnya tadi pada slide saya ya, ada 3 berita itu ya. Tengok ini Bang, masa anak-anak sampai gangguan jiwa gara-gara kecanduan game online. Wih, kasihan kali orang tuanya gitu. Jadi harus diberikan fakta. Jangan ditakut-takutin, berdarah nanti matamu gitu. Itu nggak masuk akal Ibu. Jadi nanti tapi harus sesuatu yang memang aktual terjadi gitu. Itu akan lebih mudah untuk dia tangkap dan dia akan berpikir gitu. Anak-anak berpikir kok. Kalau seandainya, jadi kalaupun dia tidak berpikir secara jauh, tetapi ketika dia sudah membaca dan kita ingatkan, itu menambah motivasi dia untuk bisa segera berhenti gitu. Tetapi kalau kita abaikan, tidak sangat sulit ya. Iya, motor roda 2. Iya, kereta. Maaf ya Bapak Ibu ya, kalau kami bilangnya kereta gitu ya. Motor roda, sepeda motor gitu ya. Saya punya sepeda motor itu butut sekali peninggalan almarhum. Yang anak saya itu suka benar jalan. Padahal juga udah kita bilang kayak belalang tempur lah bahasanya gitu ya. Tapi anak-anak selalu suka gitu. Saya mengajarkan anak-anak saya walaupun ada rezeki dan yang lain, tetapi tetap berusaha lah apa yang ada dipergunakan sebaik mungkin gitu, tidak memilih gitu ya. Oke, Waalaikumsalam. Caranya mengatasi anak-anak kecanduan Mobile Legends di dunia SD. Nah, itu ya. Dia Mobile Legends, kecanduan Mobile Legends. Memang kalau Mobile Legends ini gini Bu, anak-anak ini bermain Mobile Legends ini biasanya grouping dia. Kadang-kadang main sendiri juga, tapi kadang-kadang grouping. Jadi kalau main grouping gitu, sekelompok anak memang harus lagi-lagi diciptakan aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama anak. Ular tangga sekarang kalau Ibu Dila ya, Ibu Dila ini kemudian Ibu Fauzia, teman-teman yang lain, banyak sebenarnya model-model, apalagi teman kita Pak Sofianto itu keren orangnya. Jadi ada permainan-permainan games yang bisa dimainkan bersama-sama gitu. Kenapa? Karena kalau dia hanya diberhentikan satu orang, tapi lingkungannya tidak didorong untuk berhenti atau tidak dipengaruhi, maka hanya sebentar saja instan. Seperti itu. Sehingga kalau seandainya lingkungannya yang dirubah, maka dia akan sistemnya akan saling support gitu. Yuk kita main ini main ular tangga, nah, gitu ya. Ular tangga itu banyak. Ada ular tangga prongkes, ada ular tangga internet baik juga ada ular tangganya, bukan internet baik tapi pendidikan internet gitu ya, itu juga ada ular tangganya. Jadi kalau saran saya sebenarnya selain settingan-settingan yang tadi itu dipasang, digawai, tetapi juga dunia nyatanya juga harus diperbaiki seperti itu. Settingan tadi kan hanya mengurangi risiko mereka terpapar konten porno, kemudian mereka menjadi korban dari kekerasan-kekerasan di dunia maya. Karena kadang-kadang grooming di dunia maya ini lebih kejam daripada grooming di dunia nyata gitu. Karena kami banyak temuan kasus, Bu. Jadi penanganan kasus kami di PKPA ini, di lembaga saat ini saya bekerja, bisa disampaikan 60% kejahatan anak itu salurannya, channelnya melalui gadget. Kenapa? Mereka tuh sekarang itu nggak harus ketemu di mana gitu. Cukup transaksi mau ketemu di mana. Saya mohon maaf ya, saya pernah masuk di salah satu grup, saya lupa ya, anak Medan apa gitu. Tapi grup Facebook itu isinya, kalau saya lihat percakapan dan orang-orang di dalamnya itu rata-rata adalah anak-anak usia SMP, SMA, kuliah, dan orang tua. Gitu. Orang-orang yang sudah produktif lah di atas 20-an. Tetapi bahasanya itu ya Bu ya, saya ngelihat, saya juga kaget sampai saya tanyakin japri-japri. PO 350 nanti malam, minat inbox. Saya pusing mikirnya BO apa, saya tahunya dari situ. Ternyata saya tanya japri,
booking order itu Bang, artinya boleh dipesan, harganya 350.000. Dan saya buka profilnya, ya ampun, itu anak SMP yang masih kecil-kecil gitu. Itu banyak grupnya gitu ya, anak Medan. Ada namanya maaf ya, STP. STP itu grup STP kalau Ibu nanti penasaran ya, tapi jangan masuk ya, lihat saya. STP itu sabu tukar P-nya itu alat kelamin. Gitu. Itu grupnya ada Bu, jadi gitu ya. Orang kecanduan narkoba itu ada grupnya sampai segitunya gitu, dan beberapa ada remaja di dalamnya, gitu ya. Iya benar. Jadi Bu Asmidar memang perhatian ini perhatian kepedulian kita ini memang menjadi modal utama ya. Ya ditambah dengan misalnya nilai-nilai spiritual juga nggak boleh ditinggalin seperti itu. Kenapa? Karena yang sering terjadi, kalau menurut saya, kalau orang tuanya gagal bagaimana mereka mengendalikan gawai mereka sebagai orang tua, maka kemungkinan besar anak gagal mengendalikan mereka saat mereka pegang gawai. Gitu. Kalau orang tua tahu waktunya saat pulang, letak, bermain sama anak-anak juga akan berhenti. Gitu. Kenapa? Karena anak-anak butuh interaksi sama orang tua. Cuman kan kadang-kadang kitanya yang egois orang tua. Nyuruh anak berhenti main handphone. Nyuruh berhenti tapi bapaknya main handphone sih, WA-an gitu. Itu makanya ada gerakan namanya 1821 gitu ya. Jadi 1821 itu gerakan berhenti memegang handphone di antara jam 6 sore sampai jam 9 malam gitu. Menunggu anak-anak tidur baru kita pegang handphone. Apa yang kita bisa lakukan 1821? Ya bermain bersama anak. Saat dia mengerjakan tugas di sebelahnya kita, ya sekali-sekali tanya apa kegiatan dia di sekolah dan yang lain seperti itu. Itu ya Bapak Ibu semuanya, semoga terjawab. Soalnya juga sudah cukup lah ini. Saya mohon maaf setengah 10 sudah. Nanti boleh ya berteman ya, boleh berteman di Instagram, di Facebook, di YouTube juga boleh berteman gitu ya. Nomor kontak tadi juga ada. Nanti kalau pengen silaturahmi, pengen bertanya-tanya hal-hal lain, boleh ya. Termasuk ya di luar dengan ini misalnya ada penanganan kasus anak gitu. Walaupun tidak melalui IPSU, tapi ya alhamdulillah melalui IPSU bisa nanti dapat koneksi. Jadi kita di kantor itu ada 3 pengacara yang siap menangani kasus-kasus anak ketika misalnya tetangga kita, nggak berharap anak kita ya, tetangga kita, saudara kita ada anak yang harus berhadapan dengan hukum, baik mendapatkan kasus kekerasan secara seksual maupun misalnya kasus kekerasan secara fisik seperti itu ya. Silakan mau konsultasi boleh, mau pengaduan kasus juga boleh. Sementara itu kali ya Kak Rara ya, karena waktunya juga sudah cukup malam, beberapa teman dari luar Indonesia bagian tengah dan timur mungkin juga hadir, ini juga sudah cukup larut malam. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Rara. Baik, terima kasih Bang Ismail untuk udah menjawab pertanyaan dari para ayah bunda dan juga sudah memberikan sharing dan pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin kita cukupin ya ayah bunda untuk sesi tanya jawabnya karena juga udah sharing tadi. Mungkin kepada Bang Ismail kira-kira ada nggak nih closing statement yang ingin disampaikan sebelum Rara tutup kelas literasi digital kita pada malam ini? Ya, kalau saya sebenarnya ingin closing statement. Jadi tumbuh kembang anak ini kan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi kalau seandainya ingin menjadikan anak-anak kita tumbuh kembangnya baik, maka kita sebagai orang tua juga harus menjadi model yang baik seperti itu ya. Pengen anaknya tidak merokok, jadi orang tuanya jangan merokok. Pengen anaknya tidak candu bermain gadget dan yang lain, maka orang tuanya juga harus punya manajemen bagaimana menggunakan gawai seperti itu, sehingga anak-anak bisa mencontoh gitu ya. Jadi saya jadi pesan bersama untuk kita. Jadi peduli dan perhatian terhadap anak ini bukan semata-mata mencari uang untuk kehidupan mereka, tetapi perhatian dan kepedulian kita bersama mereka juga menjadi hal yang sangat penting untuk tumbuh kembang mereka. Itu terima kasih banyak. Semoga kita bisa saling belajar. Terima kasih Kak Rara dan teman-teman. Iya, terima kasih Bang. Oke. Oke, mungkin itu saja Ayah dan Bunda kelas literasi digital kita
kita pada malam hari ini. Untuk Abang Hamzari, mohon maaf Bang, kita sudah hampir selesai nih, ya kan, kelasnya. Mungkin nanti kalau misalnya IPSU ada ngadain kelas literasi digital yang lainnya, tentang hal lainnya, mungkin Abang bisa lanjut bertanya di sesi berikutnya. Oke, Alhamdulillah Ayah Bunda, kita sudah menyelesaikan kelas literasi digital kita ini sampai 3 seri, dan nggak kerasa kita dari ketiga seri tersebut kita sudah bisa mendapatkan tips dan trik nih bagaimana cara mendampingi anak dalam menggunakan gadget yang aman dan positif. Baik itu untuk seorang ayah, untuk bunda juga, untuk guru-guru dan lain sebagainya. Nah, semoga ilmu yang udah kita dapatkan selama tiga seri ini bisa kita praktekkan ya di kehidupan dunia nyata kita, bukan hanya sekedar teori tapi juga perlu praktek. Nah, nanti untuk door prize-nya mungkin akan diinfokan lebih lanjut oleh para panitia. Terima kasih banyak kepada Bang Ismail Marzuki yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mau ikut bergabung dari luar kota, dari seluruh Indonesia yang udah mau ikutin kelas literasi digital kita pada malam hari ini. Rara tutup. Jika ada salah, Rara mohon maaf. Pada Allah, Rara mohon ampun. Mari kita tutup kelas ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu. Terima kasih juga. Terima kasih Sehat. semuanya. Semuanya sehat. Tetap semangat. Terima kasih Bang Mail, terima kasih Kak Rara. Siap. Senang bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda. Malam Bu Fauzia. Ya, salam semua. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih. Oleh-oleh Jermannya mana nih? Oh, oleh-oleh Jermannya harusnya jadi door prize tadi ya. Ya Allah, ada itu. Tunggu juga dibisikin kan. Ada oleh-oleh dari Jermannya tadi harusnya jadi door prize, keren ya. Iya, keren kali nih. Lupa panitianya nggak bilang, lupa. Iya, lupa. Hah, gimana? Kita juga nggak tahu dari Jerman soalnya. panitianya nggak tahu. Berarti ini kalau oleh Jermannya untuk panitia aja. Untuk panitia. Bakal dicocok. Yang paling Calonnya Bang Arbi nanti kepala sekolah kita. Bang Arbi. Oke, sukses ya Bang Mail. Sehat-sehat Ibu Nur, ya. Oh, sehat. Mohon doanya ya untuk Mama Ro ya. Terima kasih ya Kak Mangun ya. Terima kasih. Semoga bisa ketemu tatap muka nanti diatur Bang Arbi. Amin. Ya, see you. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Jadi akhir kelas ini. Jadi kita akhiri kelas ini. Makasih Kak, makasih Zara. Kak Maul, makasih Kak Koya, makasih Bang Arbi. Sama-sama. Ya. Terima kasih ya Bunda semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.